Aku yang terkasih dalam Tuhan, 14 seri khotbah tentang mendengar suara Tuhan. Hari ini sebelumnya kan kita bicara tentang 3 penghalang mendengar suara Tuhan. Nah, hari ini ketika bicara tentang mendengar suara Tuhan, kita sama-sama merenungkan bagaimana seseorang itu Tuhan harapkan selalu siap berkata iya sebelum mendengar suara Tuhan. Jadi belum Tuhan ngomong sudah siap. Sama seperti Imlek kan tradisi ya. Jadi kemarin Pendeta Iman Demastra sampaikan nggak apa-apa, tradisi bukan tabu kok. Tapi kita bisa memilah-milah. Makanya saya tidak memakai background yang ada gambar naga segala macam, enggak. Normal aja, merahnya aja yang diambil. Nah, saudara, seperti saudara kalau masih yang dari tradisi Imlek, nah, saudara kan beli baju lah mungkin, persiapan kue lah, persiapan kue keranjang, atau saudara karena banyak keponakan, banyak bapak ibu, banyak cucu, siapin angpau segala macam. Lah Imleknya kan masih nanti tanggal 1. Kenapa persiapan? Nah, ini sama seperti kita tahu bahwa kita akan menghadap Tuhan. Saudara, waktu Tuhan berbicara kepada bangsa Israel, Tuhan bilang gini, kuduskan dirimu, sebab Tuhan akan besok menjumpai engkau. Musa ketika bicara, Tuhan perintahkan, sampaikan ke Israel, aku akan menjumpai mereka besok. Nah, mereka harus siapkan diri. Saudara, kalau Imlek kita siapkan diri, siapin baju merah, segala macam gitu ya. Bagaimana ketika kita bertemu Tuhan? Kita harus siapkan diri kita. Bertemu Tuhan setiap pagi, walaupun sudah rutin, tetap kita harus ada persiapan diri. Apa persiapan yang Tuhan harapkan? Yaitu hati yang siap berkata, apapun yang Tuhan akan tuntun, apapun yang Tuhan mau, apapun rencana kehendak Tuhan, saya mau berkata Tuhan, saya mau bilang iya Tuhan. Nah, inilah tema yang selanjutnya yang kita masuki dari 14 seri, yaitu siap menjawab iya sebelum mendengar suara Tuhan. Saya coba besarkan ya supaya bisa terlihat jelas. Ya, siap menjawab iya sebelum mendengar suara Tuhan. Belum ya, saya coba tampilkan lagi. Sebentar, belum terlihat ya. Saya ambil ya. Oke, sudah terlihat? Sudah ya? Ya. Sahabat doa yang terkasih dalam Tuhan. Tuhan menghendaki kita dalam kehidupan rohani kita punya sikap hati menjawab iya bahkan sebelum mendengar suara Tuhan. Inilah seri rangkaian khotbah tentang mendengar suara Tuhan. Salah satunya yaitu hari ini. Selalu siap berkata iya. Lukas pasal 8 ayat 15. Yang jatuh di tanah yang baik itu ialah orang yang setelah mendengar firman itu menyimpannya dalam hati yang baik dan mengeluarkan buah dalam ketekunan. Sahabat doa yang di Zoom maupun di YouTube, dari sejak seri pertama kita masih berada di perikop Lukas pasal 8. Harapan saya sangat besar bahwa kita boleh membaca tentang perumpamaan penabur. Baca selesai satu perikop. Karena kita akan ada di bagian ini hari-hari ini. Nah, firman Tuhan di Lukas pasal 8 ayat 15 berkata, yang jatuh di tanah yang baik ialah orang yang setelah mendengar firman itu menyimpan dalam hati yang baik dan mengeluarkan buah dalam ketekunan. Siap taat, sikap taat itu kunci untuk menghasilkan buah. Yohanes ketika datang ke dunia dalam pelayanan di ladang yang dia ucapkan adalah, bertobatlah, kapak sudah tersedia di akar pohon, di batang pohon. Bertobatlah, jika engkau tidak bertobat, maka engkau akan ditebang. Hasilkanlah buah yang sesuai pertobatan. Itu disampaikan Tuhan Yesus di Yohanes pasal 15. Saudara, bahkan orang kaya yang memperlakukan Lazarus dengan sikap yang begitu egois diceritakan oleh Tuhan Yesus dalam perumpamaan yang ada
orang kaya dan Lazarus. Sampai di surga, Lazarus menerima buah daripada kehidupan yang ada. Bahkan mungkin kita tidak tahu ya. Bukan karena dia miskin, berarti miskin masuk surga, kaya masuk neraka. Enggak. Tapi ada satu sikap, bisa jadi dia hidup yang begitu sederhana, masih meminta makan, yang jatuh dari meja, seorang peminta-minta, tetapi sikap hatinya sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Saudara, Tuhan menggambarkan bahwa kehidupan itu bukan hanya berlangsung di dunia, tapi kehidupan kita akan dilangsungkan di dunia yang sana. Bahkan ketika di dunia yang sana, Tuhan Yesus dan perumpamaan menggambarkan bahwa orang kaya ini tidak menghasilkan buah. Saudara, orang yang di dalam rumah, di mana diumpamakan Lazarus itu, bahkan harus berebut makan dengan anjing. Saudara, sikap taat itu menghasilkan buah. Seolah-olah Tuhan sedang menyampaikan bahwa gudang janji-janji Tuhan, kunci untuk membuka gudang itu adalah ketaatan. Jadi bukan hanya soal menerima janji Tuhan, ketaatan itu membawa kita. Tetapi ketaatan juga menghasilkan buah. Berarti Tuhan mengajarkan kita bahwa orang yang menerima firman Tuhan dan tidak taat, dia tidak mungkin menghasilkan buah. Tuhan berbicara kepada orang-orang yang taat melakukan apa yang diperintahkan. Bahkan sebelum Tuhan memberi perintah itu. Inilah yang dialami oleh Abraham. Saudara, saya percaya pergumulan-pergumulan perjalanan hidup telah membentuk Abraham. Sehingga sikap hati yang siap taat pada waktu mendengar anaknya diminta dipersembahkan. Tidak ada keraguan. Besok pagi-pagi benar. Dia mempersiapkan kayu. Mempersiapkan bujangnya untuk mengikut dia. Dan bahkan dia mengajak anaknya. Apakah Abraham tidak bisa tidur? Tidak ada jawaban Alkitab untuk itu. Tidak tertulis. Tetapi kita bisa tahu kalau kita menjadi seorang ayah. Bagaimana bergumulnya kita. Kalau besok kita harus membawa anak kita untuk dipersembahkan. Tapi saya percaya. Abraham termasuk golongan yang disampaikan oleh bagian firman ini. Abraham punya sikap taat. Karena itulah teladan Abraham menjadi teladan yang luar biasa. Bahkan ketika di atas bukit dia mempersembahkan anaknya. Disitulah kita tahu Kristus Yesus yang mati di atas bukit Golgota menjadi perlambangan yang begitu unik. Apa yang hendak disampaikan dari situ? Waktu Abraham mau menghujamkan pisaunya, suara dari surga berkata, Abraham, stop. Di sini aku melihat engkau siap mempersembahkan anakmu. Di sini aku melihat bagaimana cinta kasihmu. Saudara, bukankah setiap kali kita mengangkat cawan perjamuan kudus, kalimat yang dari surga telah memberi kita contoh. Seharusnya kalimat itu menjadi kalimat kita. Bapa, cukup kasihmu bagiku. Karena disinilah aku melihat engkau tidak sungkan-sungkan, tidak segan-segan mempersembahkan anakmu bagi hidupku. Ketika Tuhan berkata kepada Abraham, Abraham, engkau tidak segan-segan. Engkau tidak sungkan, engkau tidak segan mempersembahkan anakmu. Sebenarnya kalimat itu hendak diajarkan Tuhan kepada kita. Supaya waktu perjamuan kudus kita juga boleh berkata, Bapa, engkau tidak segan-segan mempersembahkan anakmu bagi dunia yang berdosa ini. Termasuk bagi diriku. Saudara, maka kita akan dengan sungguh-sungguh mengangkat cawan perjamuan. Roti perjamuan di hadapan Tuhan. Sebelum Tuhan beritahu kita, Tuhan ingin kita punya sikap hati yang siap berkata iya. Apapun yang Tuhan ingin kita lakukan, kita akan lakukan. Mari kita membaca kalimat ini bersama-sama yang di YouTube maupun di Zoom. Kita menggantinya berkata saya. Sebelum Tuhan memberitahu saya, jawaban saya adalah iya. Apapun yang Tuhan ingin saya lakukan, saya akan melakukannya. Kita bukan membaca Alkitab dengan satu sikap, kalau cocok saya jalankan Tuhan. Kalau nggak cocok, tunggu dulu Tuhan. Enggak. Kalau ngerti, saya lakukan Tuhan.
Kalau belum mengerti, sampai saya ngerti baru saya lakukan. Enggak, saudara. Saudara, banyak hal yang saya tidak mengerti. Tapi kalau Tuhan taruh di hati, saya lakukan dulu. Nanti baru ngerti. Bukan ngerti dulu baru taat. Taat dulu, nanti baru tahu. Saudara, demikian juga ketika kita membaca firman. Ketika kita mendengar khotbah. Ketika kita beribadah hari Minggu. Ketika kita dalam pedalaman Alkitab. Bisa kita pesan doa di gereja. So, saya berharap saudara menjadi jemaat-jemaat yang taat di gereja saudara. Saudara bukan taat sama manusia. Tapi saudara kita percaya bahwa di dalam setiap ibadah Tuhan hadir. Dan biarkan Tuhan yang bicara sama kita. Kita hanya dengan sikap. Tuhan, saya siap. Saya menjawab iya. Apapun yang Tuhan ingin saya lakukan, saya akan lakukan. Itulah yang dikerjakan oleh bapak-bapak rohani. Teladan-teladan iman. Musa, Daud, Daniel, Gideon. So, bayangkan Gideon harus dengan 300 pasukan. 300 orang tidaklah cukup menghadapi bala tentara yang besar. Tetapi itulah yang Tuhan minta. Dan Gideon lakukan. Apakah Gideon kalah? Enggak. Gideon menang. Sahabat doa yang terkasih dalam Tuhan. Saya menganjurkan kita membaca perumpamaan tentang penabur. Karena dari perumpamaan penabur, kita akan melihat 4 jenis orang dalam respon firman Tuhan. Ada orang mendengar firman Tuhan, datanglah burung mematuknya. Ada yang mendengar firman Tuhan, tetapi ada di bebatuan dangkal. Akarnya tidak bisa masuk. Keluar terik matahari, dia mati. Ada yang mendengar firman Tuhan, dia sibuk dengan kekhawatiran, sibuk dengan masalah, dihimpit dengan masalah. Dia mati. Tapi ada orang yang tanah hatinya baik. Dia siap. Dan dia berbuah. Saudara, bagian manakah kita? Sahabat doa yang terkasih di dalam Tuhan. Yosua dipilih oleh Tuhan ketika Musa meninggal. Tuhan berkata, hambaku Musa telah meninggal. Aku memilih engkau. Tuhan berkata 3 kali. Jangan gentar hatimu. Jangan tawar dan gentar. Jangan takut. Di dalam Yosua pasal 1, Tuhan mengulangi. Tuhan begitu tahu akan keadaan hati Yosua. Nggak gampang menggantikan Musa. Tokoh yang begitu besar. Mungkin Yosua berpikir, kenapa waktu Musa hidup Tuhan nggak ngomong? Waktu Musa hidup, biar Tuhan bicara sama Musa. Musa kumpulkan rakyat, Musa bilang, dengar ya, Yosua akan gantikan. Musa nggak ngomong. Tapi setelah Musa meninggal, Tuhan bicara sama Yosua. Terus Yosua bicara sama rakyat. Tentu Yosua berpikir, percaya nggak mereka? Belum ditambah dengan harus masuk ke negeri yang ditaklukkan dengan peperangan. Dan saudara tahu, saudara, di dalam mujizat yang terjadi dalam pelayanan Yosua, mengelilingi tembok Yeriko, tidak pakai bicara, muter saja, saudara. Bayangkan, ada banyak pertanyaan keraguan yang tentu bisa muncul. Tapi ketika firman itu sampai, tidak ada satu orang bicara. Mereka cuma diam, mengelilingi saja. Taat. Saudara, perumpamaan tentang penabur. Tuhan menyampaikan sebuah pengajaran tentang ketaatan. Pendengar-pendengar pada masa itu di hadapan Tuhan Yesus. Ada Farisi, ada kaum Saduki, ada ahli Taurat, dan ada rakyat biasa, ada orang-orang yang nggak punya jabatan. Ada pemungut cukai, ada nelayan, ada petani, ada banyak. Ketika Tuhan menyampaikan perumpamaan ini, kita tahu pelayanan Yesus paling sering ditolak oleh ahli Taurat, Farisi. Yang dimana justru kehidupan mereka, keagamaan mereka. Mereka ada orang-orang yang luar biasa dalam jabatan mereka. Bahkan mereka dikenal oleh rakyat biasa. Tapi di perumpamaan ini, Yesus menyampaikan, yang menerima firman Tuhan bukanlah orang yang berdasarkan jabatan. Firman Tuhan itu bukan masuk hati seseorang berdasarkan tingkat status seseorang, ekonomi seseorang, tingkat pendidikan, edukasi seseorang. Enggak. Firman Tuhan masuk itu berdasarkan kesiapan hati seseorang untuk menerima firman Tuhan. Saudara, demikianlah dalam 14 seri tentang mendengar suara Tuhan. Di dalam bagian awal ini, kita merespon, kita mempersiapkan diri. Bagaimana Tuhan rindu kita menjadi tanah yang subur. Saudara, Tuhan ingin kita semua memiliki sikap ketaatan sehingga dapat menghasilkan buah.
Sekali lagi saya ulangi. Buah itu tidak mungkin bisa dihasilkan tanpa ketaatan. Ketaatan itu sangat penting. Ketaatan itu sangat serius. Saya bisa bayangkan seorang anak yang kita minta masak telur. Telur itu ya 10. Ya, tergantung setengah matang atau seperempat matang. Kalau mau matang, ya kita butuhlah 8-10 menit. Dan ketika kita sampaikan ke anak itu, lalu dia masak. Dia main handphone, dia kasihkan. Dan dia tidak pernah mendengar kata 10 menit itu. So, saya percaya, telur itu akan hitam, air di panci akan kering, dan akan segera tercium bau hangus ketika masuk ke menit ke-20, ke-30. Bukannya bisa menghasilkan sesuatu untuk dimakan orang. Ketika bukan anak itu bukan menghasilkan sesuatu untuk orang tuanya. Tapi yang jelas adalah sesuatu yang akhirnya terbuang sia-sia. Demikian jugalah ketika Tuhan menginginkan kita untuk menghasilkan buah. Saudara, kalau kita bertanya, apa cara terbaik dan tercepat untuk berbuah? Apa cara terbaik dan tercepat? Taat pada apa yang Tuhan katakan dan bagikan kepada orang lain. So, kali ini bukannya berhenti di taat. Karena kalau taat, kita tahu kata taat itu, Yakobus berkata, bukan hanya menjadi pendengar, tapi jadi pelaku firman. Karena itu, saya ingin bagikan bahwa kita bukan hanya di taat, kata taat yang sempit definisi, tapi taat menjadi pelaku. Karena itu saya masukkan membagikan. Saudara, Yakobus menginginkan kita bukan hanya menjadi pendengar, tetapi pelaku. Kalau kita baca versi dari Lukas pasal 8 ayat 15 di versi terjemahan yang lain, dikatakan mereka mendengar firman Tuhan dan berpegang teguh pada firman Tuhan dan terus menyebarkan firman Tuhan kepada orang lain yang juga segera percaya. Jadi penabur itu menaburkan benih. Benih itu jatuh di tanah yang subur, di mana mereka membuka hati berpegang. Mereka menyebarkan itu selanjutnya kepada orang lain. Dan orang lain menjadi percaya. Saudara, firman Tuhan tidak pernah dimaksudkan bagi diri kita sendiri. Firman Tuhan dimaksudkan bagi kita untuk kita bagikan kepada orang lain. Beda ya. Untuk orang lain bukan gini. Dengan firman Tuhan. Aduh sayang ini nggak datang. Sayang suami saya nggak dengar. Sayang istri saya nggak dengar firman Tuhan. Wah ini firman cocok untuk orang itu. Enggak. Maksudnya adalah ketika kita terima firman Tuhan, kita bagikan ke orang lain. Adalah, mari rema apa yang kita dapat. Berinteraksi di dalamnya. Karena itulah saya mengajak setelah dengar firman, so coba sharingkan di dalam grup WhatsApp. Apa yang saudara dapat? Apa yang saudara dapat dari Tuhan? Saudara bagikan. Saudara juga bisa bagikan ke keluarga kita. Saudara bisa memakai bahan ini yang selalu dibagikan untuk persekutuan doa. Mungkin di keluarga saudara ada pedalaman Alkitab. Saudara bisa pakai bahan-bahan ini untuk diskusikan bersama. Saudara mungkin di sahabat doa ada kelompok. Saudara mungkin adalah orang yang sudah mengajak beberapa orang. Kita bisa memakai bahan ini, yuk seminggu sekali. Dalam 1 minggu setelah dengar firman Tuhan semua. Mau pakai hari yang mana? Yuk kita ketemu. Ketemu di mana? Di tempat ini. Yuk, sekarang sudah ada bahannya kan? Yuk kita diskusi sama-sama. Saudara, itu juga bagus. Komunitas yang duduk bersama, menggali kembali firman Tuhan yang sudah disampaikan. Itu akan memperdalam akar firman itu. Saudara, komunitas yang dimana kita ada, kita pakai waktu untuk lewat Zoom ketemu lagi. Yuk kita bahas firman itu. Selesai itu saling mendoakan. Itu akan membuat akar kita semakin dalam. Sahabat doa yang terkasih dalam Tuhan. Ketika Tuhan memberitahu kita sesuatu. Kita terima dengan hati yang taat. Tapi jangan lupa. Bagikan ke orang. Karena ini adalah cara yang tercepat. Untuk berbuah. Kalau tidak berbuah. Ada waktu yang Tuhan berikan. Tuhan akan potong. Tuhan akan buang. Tapi kalau kita berbuah,
kita akan memuliakan Tuhan. Sahabat doa yang terkasih dalam Tuhan. Yuk kita renungkan pertanyaan ini. Bagaimana saudara mengembangkan sikap yang siap untuk taat? Contohnya apa dalam hidup kita, di mana kita sudah mengembangkan sikap siap untuk taat? Tidak peduli apa yang Tuhan perintahkan untuk dilakukan. Saudara, sikap apa yang kita miliki, yang kita sudah kembangkan dalam hal ketaatan? Biar pertanyaan ini kita sharingkan di grup nanti. Ya, saudara yang terkasih dalam Tuhan, pertanyaan kedua. Dengan siapa saudara dapat membagikan yang Tuhan ajarkan kepada saudara? Ini proyek ketaatan, saudara kerjakan hari ini. Saudara besok, biar ketika saat teduh berdoa, saudara sampaikan ke Tuhan. Tuhan, saya sudah bagikan hari Jumat kepada orang ini namanya. Kepada si ini namanya. Kepada si ini orangnya. Nah saudara, kita kerjakan. Hari Jumat ini, setelah Jum ini, setelah renungkan ini, saya mau bagikan kepada siapa? Saudara putuskan dan minta Tuhan tolong kita untuk boleh membagikannya. Mari miliki sikap taat sebelum Tuhan bicara. Kunci untuk berbuah yang lebat adalah ketaatan. Jadilah pelaku firman, bukan pendengar. Inilah doa saya untuk kita semua. Sahabat doa adalah pribadi-pribadi yang selalu siap taat. Sehingga berbuah lebat.